Kalau ajarannya KB Baklawi, nasab itu sangat mempengaruhi nasib mereka. Ya, begini apa? Setinggi apapun nasabmu, derajatmu, ataupun kastamu, kalau masalah perut tetap kita kerja kok. Iya. Kalau kita sebagai manusia loh ya, kita sebagai manusia. Iya. Tapi kalau orang membanggakan kastamu, kastamu itu dijual tidak laku. Ya, maksudku kan begini. Aduh, gimana sih yang ngomongnya susah nih. Kiai Patah itu tahulah siapa itu Kiai Patah gitu loh. Maksudnya menyayangkan dari segi itunya. Kalau misalkan mencari nafkah mah kita semua juga mencari nafkah karena status sosial saat ini itu tidak akan jauh berbeda, semuanya akan terlihat sama kalau misalkan dalam hal mencari nafkah ya tidak seperti dulu zaman kerajaan atau kesultanan itu pasti ada pembeda dan ada kasta. Tapi lihat urutannya, lihat silsilahnya gitu loh. Jalurnya itu Kiai Patah itu aduh ya Allah, udah saya nggak bisa berkata apa-apa. Berarti Abdul Fattah itu tidak peduli dengan kemuliaan leluhurnya, begitu kan? Betul, Kalau itu yang kami sayangkan dari Bang sini, Karisma. Opa, Itu mohon dari maaf ya, tadi Opa, saya ya. mau cari kalimat itu susah banget. Begini Iya, Opa, itu tidak. Aduh ya Allah. maaf ya Opa ya. Jadi kalimatnya seperti ini, Fattah itu sudah mendolimi leluhurnya sebenarnya ya. Kalau Fattah sudah mendolimi leluhurnya, ndak usah mengajarkan kita itu tentang adab dan berakhlak. Kamu aja sudah tidak punya adab dan berakhlak kepada leluhurmu. Itu kalimat tepat loh ya. Karena apa? Betul. Dia membela Ba'alawi sedangkan Iya. leluhurnya diasegapkan diam. Kan tolol. Ya, Iya. Iya, Habib Wayang kekerasan. Ya. terbang. Habib Wayang nih. Itu silsilahnya, Habib Wayang. itu silsilahnya bareng sama Bang Wayang. Jangan Sebenarnya begitu Habib itu Kiai Wayang, Patah terlalu itu, ya keras Allah. itu loh sama sesama saudara, ya Allah. Ya, Mbak Almi Yahudi Askenazinya terbang. Ya, Habib Wayang sih bongkar-bongkar kartunya, jadinya kan mainan kita hilang kan. Aduh. Jadi perkenalkan ya teman-teman yang belum tahu bahwa Habib Wayang Nyungsang Assegaf ini ternyata adalah bagian dari yaitu ya, lanjut. Asu Gabit. Mbak. Waduh, Allah Akbar. Udah nggak bisa berkata-kata aku lah, udahlah. Assalamualaikum. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Opa, kenapa saya narasi seperti itu? Sesuai dengan catatan sejarah keluarga beliau itu, leluhurnya itu sudah diasegapkan. Berarti kan Wayang Nyungsang ini adalah Ba'alawi toh. Asugan. Iya, salah satu pembela dan penggerak untuk meluruskannya itu Bang Wayang itu. Kayak Bang Raden Sekar juga sama seperti itu. Betul. Nah ini Kiai Patah ini ya Allah. Berarti saya nggak ada kualitas atau saya nggak punya kualitas untuk menjelaskan bahwa sebenarnya begini, nggak bisa kan? Yang saya tahu adalah Wayang Nyungsang leluhurnya Assegaf, berarti kan beliau Habib. Iya. Berarti Kang Wayang Asugap ya. Betul. Nggak bisa membela Bang Wayang, terserah itu sih ya. Urusan pribadi itu. Terjebak dengan statement sendiri. Wah, turun aja wes kalau Apa gitu. betul? Habib Wayang Assegaf, Habib Wayang Nyungsang Assegaf, apa betul panjenengan ini adalah bagian dari klan Ba'alawi? Coba tolong dijelaskan, biar kita semua mengerti. Mencret Ba'alawi. Jadi begini tentang karangan 20 sifat 20. Pokoknya aku yang mau ikut campur urusan Bang Wayang sama Mbak Sanum cuma terserah itu. Ini Bang Opa, jadi di sini tentang karangan yaitu 20 sifat yang wujud Kidam Bako itu sudah ditemukan di manuskrip keluarga. Dengan yang namanya Sulaiman Taufik sudah ditemukan di manuskrip keluarga semua dan beberapa itu sudah ada pun juga. Itu ada yang namanya Kidung Sunan Gunung Jati juga ada di keluarga juga gitu loh. Beberapa kitab itu termasuk kitab saya sudah dikumpulkan kepada satu tempat yaitu di tempatnya Ninja Hattori kan gitu kan. Jadi kami sudah dikumpulkan semua. Jadi kalau pengklaim yang tadi disampaikan saya tertawa gitu loh.
Semua ada di sana. Ada yang kalimat bahasa Jawa, Arab Pegon, ada yang kalau yang di derajat itu ada 3 tulisan Jawa, Arab sama Cina. Iya, iya. Kalau yang Jawa. derajat ya, kalau Jawa yang tapi derajat. tapi pakai bahasa Arab kan? Jawa tapi pakai bahasa Arab kan? Betul itu. Alunannya Bahkan sudah- Jawa, alunannya Jawa tapi liriknya Iya. Arab kan gitu. Bahkan Tulisan sudah ada yang diteliti di Bahasanya laboratorium. apa? Hurufnya Arab tapi bahasanya Jawa gitu loh. Bahasa langgam. Lah tujuannya kenapa didigitalisasikan, tujuannya itu suatu saat kalau diklaim oleh Mbak Alawi itu enggak bisa. Walaupun ibaratnya diklaim ataupun dihack, ya kan? Itu masih ada manuskripnya kan gitu kan. Bingung mereka kan gitu kan. Tujuannya apa? Didigitalisasikan. Tujuannya biar masyarakat Indonesia bisa mempelajari dari asal usulnya. Cuma satu yang tidak bisa dipelajari, yaitu kitab lontar yang ada di Bali, di mana tahun 1359 itu baru selesai dibikin. Itu 1359 dan kitab lontar itu baru ditulis tahun 1356. Ya kan? Itu ditulis ada di Bali kitab lontarnya, di mana menceritakan tentang datangnya Wali Songo. Kan begitu. Iya. Di kalimatnya begitu. Kalimatnya di sini berarti Wali Songo sudah datang di tahun 1300-an. Lah, 56 itu mulai mencatat di kitab lontar dan selesai tahun 1959 kalau nggak salah ya. 58 atau 59. Dan itu pun untuk mengambil data untuk sebelum nulis kan mengumpulkan data kan butuh berapa tahun kan gitu kan. Dan lontar itu tidak bisa mencatat dalam 1 hari 2 hari. 1 tahun pun belum tentu selesai untuk penulis lontar ya. Dan cara pembacaan lontar itu sama dengan hampir membaca Al-Quran. Ada panjang pendeknya. Gitu. Jadi di sana dituliskan ciri-ciri Wali Songo yang datang. Mukanya seperti apa, itu seperti apa, itu udah ditulis semua. Itu yang tidak bisa dimiliki karena itu milik dari hak keluarga besar dari keluarga Hindu kan gitu kan. Itu ada di Bali dan itu dibacanya setiap Saraswati. Saraswati itu di Hindu Bali itu dikatakan adalah hari turunnya ilmu, bukan Dewi Sri, beda lagi kan gitu kan. Berarti sama dengan pembacaan itu ya, manakib itu ya, manakib sama dengan manakib kalau di kita ya Bang Wayang ya. Abi Puayang itu ada yang taping namanya Arbi, wong gak duwe ilmu iku ancen gak duwe isin. Wali Songo iku wong Arab duduk koyo awakmu cak. Wah, Bib, Abib coba dibilang cak gitu Bib. Coba Bib. Ayo Abi Puayang nyungsang asegap. Tuh coba komentarin. Silakan Bib. Ini goblok. Jadi kalimat orang, jadi ada kalau Wali Songo semua Arab tidak juga seperti kayak Sunan Kalijogo kan begitu kan. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Jadi Sunan Kalijogo, Sunan Giri. karena kakek dari Sunan Giri itu makamnya ada di Bali. Ada makamnya di Bali kakek Sunan Giri. Iya. Itu ada di daerah Karangasem. Itu loh. Dan beberapa Sunan sayid-sayid Muria yang juga ada di kan Bali ada. asli pribumi, Sunan Muria, Sunan Kalijaga. Betul. Lah disinilah. Abi Puayang maaf nih saya potong dulu, maaf saya mau nanya. Pribumi Sunan Kalijaga. Maaf bukan ini pribumi, masih ada tuh. ini di luar dari penjelasan panjenengan tadi ya Habib Wayang, karena ini masih ada asegapnya. Ada hubungan apa panjenengan sama ketua RA tuh? Ada sama-sama asegap itu loh Habib Wayang. Kalau saya asegap, kalau RA itu kan asugap. Stop. Ayo Nah, Arbi kalau naik tidak itu kan Arbi. namanya sekop gitu kan. Arbi naik. Lihat tuh, Kibin-Kibin sadar. Leluhur kita itu lebih hebat, lebih mantap. Dia bisa menulis dengan bahasa Arab tapi bahasanya Jawa, bahasa Jawa. Kayak Ayo, Bi, Arbi. Ini kan ada gitu. orang tolol Arbi nih. Wong nggak duwe izin. Sunan Giri neng Gresik neng Bali wong dulu. Wong blok kok niku sejarahnya kok nggak ngerti. Sunan Giri itu mempunyai istri itu ada di Banyuwangi. Ya kan? Iya Allah Sunan Giri astagfirullahaladzim.
Ya Allah, gobloknya naudzubillah kok ngene iki loh. Gini ya saudara ya. Orang yang tidak tahu sejarah tapi sok tahu sejarah itu seperti ini, muterbalikan fakta. Gitu loh. Ya. Seperti itu. Karena apa? Loh, di keluarga kami loh udah megang manuskripnya semua kok malah diragukan. Manuskripnya lo ono dari tahun 1400 itu lo ada. Apalagi Ayo. lar-lar itu yang dipegang oleh Kiai Ja'far itu. PRB atau Vanyu Game ki naik wis. Ayo Vanyu Game apa RB naik wis ayo. Ayo sini. Enggak, ini kok malah Ardila baca. Tolong dijawab tentang sesi jinar. Hubunganmu dengan sesi jinar itu apa? Kok lari-lari ke sesi dinar? Aku tanya sama kau, nama asli sesi dinar siapa yo? Kalau tidak, nama aslinya siapa dia? Sesi dinar itu, ayo, siapa Ini itu Arbi ya? Bang Opa, dia kan nggak tahu. Kalau mereka tahu siapa Sesi Dinar, dia tidak akan bertanya. Karena dia nggak tahu, maka dia bertanya. Cuma kalimatnya lucu. Ayo, sopo ayo. Tolong dijawab. Lo goblok. Kamu mau belajar tapi sok membentau. Ayo Bi naik Arbi. Naik ayo Bi. Anu, antum dibilang katanya ya kucluk, bisanya fitnah gitu tuh. Itu Bipoyang gimana itu menurut antum? Sekarang gini aja poinnya ya. Mohon maaf, kalimat ini terakhir ya. Bahkan bukan terakhir. Kalimatnya begini. Ada nggak sejarah mengatakan ataupun tertulis bahwa Belanda itu membawa Said dari Yaman? Kalau membawa anjing gurun dari Yaman, yang selama ini di Indonesia mengaku Habib atau mengaku durian Nabi kan banyak kan? Secara nggak langsung, ya kan? Ada nggak sejarah Belanda dituliskan atau tertulis bahwa Belanda membawa Said dari Yaman? Kalau membawa anjing gurun dari Yaman yang mengaku Said di Indonesia itu banyak sudah. Banyak, ya. Sekarang nggak usah jauh-jauh, ini kembali lagi masalah Mbak Alawi, Habib. Itu dia bawaan dari mana? Dari Belanda kan? Dibawa oleh Senopati Hornya. Yang dimana itu untuk menyaingi para pribumi. Ya kan? Untuk mengcounter, Belanda itu tidak membawa Said dari Yaman, tapi membawa anjing dari Yaman. Betul. Kemudian dihabibkan untuk mengcounter perlawanan perjuangan para muslimin di Indonesia begitu. Betul. Bahkan sampai Utsman bin Yahya yang katanya Mufti Batavia mengarang kitab Manhaju Istiqomah itu mengharamkan bahwa pribumi Indonesia haram hukumnya melawan penjajah kolonial Belanda sampai terjadi geger Cilegon. Itu bukti dan faktanya begitu, bro. Betul. Dan Utsman bin Yahya yang Ba'alwi itu punya jasa yang sangat besar sekali kepada penjajah Belanda. Makanya mendapat medali medali kehormatan gitu ya. Jadi Habib Utsman bin Yahya itu jasanya sangat besar sekali untuk penjajah Belanda, saudara. Betul, dapat dia Dengan rencana penghargaan dari itu loh kan dapat jasa besar 2 kan. Nah, betul. Iya aja. Yang satunya betul Mbak Alwi gitu. Yang nama nggak terkenalnya Ali Kuitang, yang nama terkenalnya Tali Kotang, saudara-saudara. Iya, Tali Kotang gitu. Ya, Kabib Tali Kotang itu. Aduh, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku dibawa tapping bertaubatlah saudaraku. Bertobat dari apa, Kang? Tobat gimana, Bang? Gini loh, Bang. Kalau orang, ingat ya, kalau orang sudah mental-mental pengemis dan pengkhianat dan budak, kalau sepintar apapun, sejarah apapun, kalau mendukung Mbak Alawi wajib tolol.
Bang nggak usah banyak macem, dari E ke ABG, ntar J K L M N O sampai Z ya kau ya namanya ya. ABG kan Ini mengajak tujuannya mau framing ini. Enggak, ini abang ABG ini awal mulanya Iya, sekarang paham. ABG, bentar lagi J Iya, K L paham. M N, Udah terus nggak O P usah Q R S T ngerubah U. suara, udah paham. Nggak usah ngerubah suara. ya udah pada bertaubatlah paham. daripada itu. Makanya ya, satu Habib goblok itu jauh lebih mulia daripada 70 kepala kiai yang alim dan masih jadi mukibin. Bersadarlah saudaraku, sadar. Kita mau nanya lagi sama Habib Wayang Nyungsang Asegap nih. Sama Al Habib Amar Asegap itu apa hubungannya ya? Alah Habib Wayang? mencret. Sepupu mah. Iya betul. Habis Jadi- sudah dirujak itu. Jadi Habis kita sudah ini- dirujak dan di roasting sama Mbak Sanum, Bang Wayang. Allah. Tahu ketikutan Habib ya. Habib dipanggil bang. So Habib itu. Mbak, Bang Wayang nggak bisa bicara kalau sama Mbak Sanum. udah jelas musuh itu ya, udah nampak itu kan, udah ngajak-ngajak perang. Kita ini belum juga sadar gitu ya, belum juga taubat. Kenapa tidak ngelawan gitu, kita itu langsung saja gitu. Jadikanlah itu tantangannya seperti itu. Kalau udah terlalu lama kita mengedukasi, maksudnya gitu. Mugdor sudah mencret, Mugdor tegang tinggi. Ada Habib Sekar. Nah, ayo Beb, Habib Sekar mau nanya sih, Habib Sekar. Ternyata orang yang berkoar-koar akan aku kasih tegangan tinggi. Dianya sendiri ya kena tegangan tinggi, mencret. Mencret sekarang. Jadi Si gini, Pari ini- katanya gini, Pari Tata, tobat ya. musuhin Ini- Habaib. Orang ini aja kita lagi ngobrol sama Habaib ya, Habib Wayang ya, Asegap ya, Bentar, silakan Pak. Habib. Tentang masalah Mugdor itu yang datengin kan tak telepon. Ya. Rah gimana itu? Wah begini, tak datengin ke rumahnya, ada santrinya kan. Saya bilang, kamu masih anak kecil, minggir kamu, bukan urusanmu, minggir kan. Tak gedor sama saya kan. Mugdor keluar, ayo. Kalau berani nggak usah pakai pribumi, ayo. Kamu sama aku caruk gitu, nggak keluar. Oh, kalau itu aku karena udah dibilang mencret ya Opa, berarti kalau saya ngomong ke Wayang, ya Bibana Wayang Nyungsang Asegap, gak apa-apa ya Opa. Udah di rumah itu mah bersama. Nggak ketikutan. Tapi kan Bang Bang Wayang Wayang takut, Bang Wayang takutnya di roasting terus-terusan juga diem aja. ya, Bang Wayang itu strateginya itu mantap gitu. Jadi kalau ada dari kita itu dipersekusi, ya tinggal kita ambil aja Habib yang terdekatnya gitu maksudnya. Oh harus itu. Itu yang persekusinya lebih berani, makanya Bang Wayang diem baik, takut dia. Ya Allah, Habib Sekar itu turun. Kenapa, Bib? Antum turun, Habib Sekar. Antum kenapa turun, Bib? Sudah adab sama saya, sudah adab dia turun, dia sudah adab. Rembuk lah. Pokoknya aku nggak ikut-ikutan Bang Wayang sama Mbak Sanum, takut terjadi perang dunia. Saya kan cuma berusaha tidak suul adab toh Opa. Makanya saya menyebutkan nama beliau ini Habib Wayang Nyungsang Asegap. Ya saya di mana kurang ajarnya, saya lo nggak mau suul adab, saya takut nggak dapat syafaat gitu kan. Oh, takut jadi. Ya kalau syafaat dan surga kan adanya di bawah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Jadi Ya Habib Iblis.
Jadi begini saudara ya, kemarin kan sempat ada di framing kan ya. Sempat di framing bahwa Jember mau mendatangkan Kiai Madudin, Kiai siapa itu yang forecast itu kan. Terus ada lagi mau datangkan siapa namanya Kiai siapa itu namanya lupa ya, 3 orang pokoknya. Itu mau dihentikan oleh Mbak Alawi waktu itu. Ternyata setelah kumpul itu lebih dari 15 atau 1.500-an lebih lah ya. Belum dari PSHT, Cimande, Pagar Nusa, Bangser, Tapak Suci dan beberapa dari ormas-ormas pencaksilat itu sudah kumpul semua. Itu untuk ketika mereka mau menghalangi, bahasanya itu mau ya bahasanya lebih parah dari yang di mana Pemalang kemarin. Bahasanya balas dendam ya bahasanya gitu. Ternyata pas dikonfirmasi itu ternyata framingan dari Mbak Alawi untuk tes ombak, cek ombak di daerah Jember. Ternyata. Dan itu dari ormasnya itu ya, belum dari pondok pesantren semua yang ada di Jember Lumajang itu sudah kumpul semua dan santrinya sudah siap semua. Gitu loh. Iya. Gitu. Jadi kemarin yang waktu peresmian Naat itu kan di tempatnya pusatnya dekat dengan Muhibbin. Ya kan? Dekatnya para Muhibbin dan itu pun pokoknya kalau terjadi kemarin itu mau dihabiskan itu, bahkan karena tidak ada terjadi apa-apa, hanya 1 orang, adanya namanya Rakbar itu kan, yang tak telepon itu mungkin nggak apa kalau bahasanya itu nggak tahan lah ya dengan emosinya kemarin. Dia kan didatangin Muhibbin 20 orang bawa celurit, itu perintah Mugdor kan, bahasanya dendam kan, didatangin sendirian, Mugdornya nggak berani keluar. Ya betul. Habib Wayang, saya rela dijadikan istrimu yang keberapa juga. Biarin aja itu makin panas. Habib Wayang yang sangat segap, masya Allah. Anda ya Habib Wayang yang sangat segap ya Habib Bana. Ya Habib Bana Sekar. Ya Habib Bana Sekar. Nih persiapan untuk mukul Khabib yang jahat nih. Tuh. Tinggal pilih. Awas Raden Sekar kena roasting lagi nanti sama Mas Anum itu. Berarti Khabib Mbak Lawi Yahudi Askenazi itu pada menggigil sekarang ya. Berani persekusi, hancur mereka wis. Dekat sini pun Bang Karisma. menggemari Wali Songo juga, bukan orang Indon juga tuh. Ini mau jualan poster atau bagaimana sih? Tar dulu. Ya Bibana berarti ya Bibana Babilawi iblis, antum nggak denger itu ceramahnya Habib siapa itu, nggak boleh nyimpen poster-poster Wali Songo, nggak boleh, cukup ya Bibana aja ya Allah. Jadi kalimatnya begini Bang Karisma, ketika waktu terjadi itu, akhirnya saya nyampaikan kepada saudara-saudara yang di Jawa ya, ataupun di Jawa Timur. Kita telepon semua, ketika nanti terjadi persekusi lagi, Habib terdekatlah yang kita hajar langsung, karena setelah dapat informasi yang menyampaikan informasi rumahnya Rakbar itu Habib yang terdekat gitu loh. Yang dekat. Nah, makanya Betul sekitar rumah kita hajar. siapapun Setuju. Hajar habis ya hartanya wis. Setuju. Karena apa? Ayo Bib. Karena mereka itu tidak menutup kemungkinan daerah. Jadi yang kemarin pas waktu terjadi itu dilaporin, gimana kok bisa tahu? Ini siap-siap rungkat, ini ada yang laporin nih, ada yang lapor nih, siap-siap rungkat nih. Saya curiga kata dia kan gitu waktu pas teleponan, karena ada di sana Mbak Alawi satu, dia yang sering lihat saya waktu live kan dia juga ngelaporin. Nah, dia yang ngelaporin ke Mugdor gitu loh sebenarnya. Nah itu akhirnya kalimat keluar Habib terdekat. Kalau ada pun persekusi terjadi lagi, kalimatnya cuma satu, kita ini bukan orang pemberani. Kita ya, kata saya sebutkan, saya itu bukan orang pemberani, tapi kami bukan keturunan orang pengecut. Betul. Itu kalimat saya. Akhirnya Betul. ketika terjadi, pokoknya kita nggak nantang dulu. Ketika mereka mendatangkan, sikat langsung wis, tampak tenda aling-aling. Betul. Bloko Sutoan. Betul. Kita bukan keturunan antek-antek penjajah Belanda, tapi kita keturunan pejuang pribumi Nusantara. Betul. Kita bukan pengecut, kita adalah pejuang. Pokok kalimat ini yang
tertanam dengan saya itu kalimat almarhum bapak saya mengatakan, jangan pernah berani. Kita ini jangan pernah berani, tapi kita bukan pemberani, tapi bukan keturunan orang pengecut. Ketika ada yang jual, langsung aja. Tapi jangan berani, kalau kata berani kan berani mengganggu orang atau bagaimana kan. Tapi kalau sudah kita ini bukan keturunan ataupun dilahirkan dari rahim pengecut, kita pasti akan melawan gitu loh. Betul. Ya. Kita ini bukan orang pemberani, tapi bukan keturunan orang pengecut. Itu aja kalimatnya almarhum bapak saya. Ya. Atau ya kalimatnya mungkin gini. Mereka berani jual, kita borong lunas dan cash kita kaya raya. Oi, Raden. Ya Habibana Sekar, bentar lagi roomnya rungkat ya Habibana. Masya Allah, boker. Enggak, Sekar itu bawa kipas mau dibawa kemana kipasnya itu? Boker. Ya Yuk, banyak sekar. Payah. Fix ya, mulai dari room ini dan room selanjutnya ya Habibana wayang nyungsang asegap. Kita sudah isbat ya. Siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih? Browsing lagi dia, browsing lagi. Enggak, jadi gini loh, maaf ya. Tentang masalah Surabaya ya. Masalah Surabaya gini. Itu namanya Surabaya itu ada namanya Mbak Sur, pakai abaya, makanya dipakai Surabaya gitu mungkin. Udah googling belum, Mat? Ya, udah ketemu, Mat. Di googling udah ketemu, Mat. Jangan ngomong hubaba ya. Kalau ngomong hubaba saya tabuk sendal mulutnya nanti. Siapa, Mat? Ibu Fatmawati. Baik. Pertanyaan selanjutnya boleh. Mat, jangan kelamaan jedanya, nanti kamu loncat. Jangan, kamu tuh langka, Mat. Tenang, Mat, kita rindu, Mat. Rindu Mat. Ya dia ada jeda lagi, diingetin jangan gitu Bun. Nanti dulu, Mat. Belum, Mat. Ini pertanyaan selanjutnya, Mat. Pertanyaan selanjutnya. Bentar, Mat. Aduh ya Allah. Ini pertanyaan anak SD aja. Ngerjain anak orang bener ya. Boleh nanya lagi ya, Mat? Aku mah mau nanya-nanya dasar aja, jangan susah-susah ya, Mat ya. Pertanyaan enteng-enteng aja, ya, Mat. Bener ya, Mat? Kalau kamu orang Nusantara, itu lambang Indonesia itu kan burung Garuda ya, Mat. Mat, buka dong mute-nya, jangan di-mute, gak seru ah. Lambang Indonesia itu burung Garuda kan ya, Mat? Bener gak, Mat? Iya kan, Mat? Terus udah gitu si cakarnya itu kan mencekram ranting ya. Itu ada tulisan apa tuh, Mat? Yang mana, Mbak? Browsing lagi. Lambang itu. Browsing. Kamu jangan ngomong ada tulisan Indonesia Bintu Tarim ya. Awas kalau ngomong apa tulisan Indonesia Bintu Tarim. Mencengkram fitnah, tulisannya itu tulisannya apa? Burung Garuda itu kan lambang Indonesia kan ada burung Garuda tuh, Mat. Ya. Nah, burung Garuda si cakar itu kan mencengkram tuh. Itu kan ada tulisan tuh, Mat. Ya kan, Mat? Nah, ya. Tulisannya itu apa tuh, Mat? Tulisannya, Mat? Tulisannya apa? Indonesia milik Aulia Tarim katanya. Apa? Enggak boleh. Apa, Bang? Apa? Bineka Tunggal Ika. Nah, artinya apa tuh, Bang Mat? Artinya, Iya, Mas. Browsing lagi. Berbeda-beda tapi Mat? satu. Satu apa? Berbeda-beda tapi satu. Dalam arti. Satu apa? Enggak, satu apa? Belum lengkap itu pertanyaan SD. Kurang 3 Kurang huruf itu lagi. kamu jangan. Enggak boleh begitu. Hanya aja, Bang. Kurang Satu apa? huruf Satu apa? lagi, Itu satu apa? kurang 3 huruf lagi. Mbak,
berbeda-beda tapi satu itu aja. Satu Iya, apa satu Mat? apa? Satu apa? Nggak boleh, nggak boleh. Itu maknanya beda loh. Nggak boleh, itu kurang lengkap Mat. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan secara lengkap, berarti kamu sudah menghina lambang negara Indonesia loh. Hati-hati loh Mat. Nah, browsing dulu, browsing. Kirain mau dijawab tadi waktu dicengkram sama Cuma itu berbeda-beda. juga ditulis nanti Tuturi Handayani nanti. Kirain ditulis Berbeda-beda tetap satu. Satunya satu apa, Mat? Satu bahasa gitu, Mat. Intinya apa itu berbeda-beda tapi satu. Satu apa? Itu contohnya dari Satu lubang rame-rame gitu maksudnya. Mat, itu Mat ada di bawah, Mat Busiat, tolong itu di bawah itu ada Kiai Watu Gunung itu. Sila keempat apa bunyinya, Mat? Jangan Belum, jangan dulu, jangan kemana-mana dulu. Satu dulu itu tadi belum lengkap Oh iya, ya. iya, oke. Kalau Mat Baziat, kalau si Bang Mat Baziat ini tidak bisa menjelaskan Busiat, apa itu Bun. arti Baziat. Busiat, Tidak dibacanya bisa Busiat. menjelaskan apa itu makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Dan dari awal dari kemarin-kemarin dia mengaku bahwa saya nih orang Nusantara. Berarti kau sudah menghina lambang negara Indonesia loh. Hati-hati kau Mat. Lengkap, Mat. Masih 3 huruf lagi yang saya belum jawab kamu dengan betul. sebut. Salah. Kurang. Tangkap ngana Mat Baziat. Bhinneka Jadi itu Iya kan ngana. begitu. itu masih kurang. Kalau kurang itu artinya beda. Beda artinya nanti. Berbeda-beda tapi tetap satu. Satunya satu apa? Belakangnya masih ada. Iya, tuh, harus jelas. Browsing dulu kamu browsing dulu biar kuat sampai margin. Seragam satu apa gitu loh. Pancasila itu saya hafal Mbak. Gini Mat. Kalau yang kamu artikan berbeda-beda tetap satu, berarti Bhinneka Tunggal, nggak pakai ika, ya. Bhinneka Tunggal, nggak pakai ika. Baru itu benar artinya. Tapi ini kan tadi kamu menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika, ya toh? Nah, artinya apa dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Coba. Wah, Busiat beneran dia langsung. Udah Mat, ngaku aja kamu keturunan zamannya di bawah penjajah Belanda gitu Mat. Biar gak ditanyain macem-macem Mat. Ngaku aja kamu keturunan antek penjajah Mat. Jangan-jangan dia tahu. Makanya. Mat Busiat. Coba ada mixer. Belajar lagi lah, Mat. Jadi gimana? Bhinneka Tunggal Ika atau Bhinneka Tunggal? Kalau Bhinneka Tunggal Ika, kamu kan tadi bilangnya tuh berbeda-beda tetap satu. Berarti itu bukan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi Bhinneka Tunggal gitu loh. Kalau yang tadi artinya kamu sebutin itu berbeda-beda tetap satu. Nah, berarti Bhinneka Tunggal. Enggak pakai Ika, tapi kan tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Ikanya ini apa ya, Mas? Iya, searching lagi dia. Browsing lagi dia. Udah Mat, terjun aja Mat. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi satu. Masih salah. Satu apa Mat? Satu apa Mat? Satu dua. Nah, itu baru pinter. Setelah browsing ternyata dia sudah menemukan jawabannya cepat. Enggak, saya ini malas aja Mbak. Mat, yang sudah ada di dalam dengerin ya Mat. Kamu aja tidak berani mengakui kalau kamu salah, tapi kamu bilangnya saya malas aja. Kau itu udah munafik Mat. Gimana kamu mau mengingatkan kami ini yang sudah lahirnya lebih dulu dari kamu, terus kamu mengingatkan kami tentang suruh belajar sejarah. Kau aja dari tadi Bhinneka Tunggal Ika kudu browsing. Harus browsing dulu, harus googling dulu. Aneh kau Mat, aneh. Oke, benar Sanum. Saya tanya lagi Mat. Tadi kan kamu mengatakan jua, ya kan? Nah, persamaan kata dari jua itu apa? Apa Mas? Sulit itu Bang, sulit Bang. Persamaan kata dari jua itu apa? Jua itu apa
Ayo Mat, nyanyi Mat dari Sabang sampai Merauke Mat, gak usah browsing ayo. Dari Sabang sampai Merauke, ayo Mat. Kang Karisma, suruh dia nyanyi lagu Indonesia Raya, nggak mau dia. Dari kemarin itu suruh nyanyi Indonesia Raya nggak mau. Kalau nanyanya cuman yang di browsing pasti dia bisa jawab gitu loh. Kalau nyanyi kan itu teksnya panjang. Itu kan saya. Nyanyi apa? Itu Indonesia Raya apa Garuda Pancasila lah yang pendek. Dulu nyanyi ini. Yo. Ayo Bu Sia. Nah, ini saya mau tanya ini, Mbak. Nah, dulu kamu nanyanya nanti dulu. Sebelum kamu bertanya, kamu syaratnya di sini harus menyanyikan lagu Indonesia Raya baru kamu bebas bertanya. Ayo Mas, silakan Mas. Lagu Indonesia Raya. Kalau enggak Indonesia Raya Bentar, mohon maaf tak potong dulu ya. Nanti saya lanjut ya. Bentar. Bang Mat, ini nanti tolong Anda mengeluarkan lagu lagi yaitu bukan dari Sabang sampai Merauke, dari Yaman sampai Merauke, menyambung pulau-pulau gitu. Iya itu kadang Bang Wayang itu pakai lambang bintang itu artinya surah atorik itu Bang. Mulai. Ayo Mat, sebelum kamu lanjutkan, kamu bertanya dan kamu melanjutkan narasimu, saya punya syarat untuk kamu Mat. Coba tolong nyanyikan lagu Indonesia Raya Mat. Nanti kita ikutin Mat. Ayo Mat. Saya mau sholat isya nanti saya. Ayo dipimpin yo, kita ini dipimpin yo lah. Nyanyi lagu Indonesia yo Mat yo. Teman-teman semua on cam pada hormat. Mat Basiat mau nyanyi lagu Indonesia Raya. Ya udah itu aja. Ayo. Thank you Pak. Sejarahnya sama buku-bukunya saya juga bisa pelajari dan menjadikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waduh. Mat Buciat ya, jangan turun dulu Mat Buciat. Waduh. Sebenarnya begini loh. Ibu siap dihujat di sini, Opa. Enggak, mohon maaf. Sebenarnya gini, kalau mereka ibaratnya memang nyaman, orang-orang Yaman terus mengajarkan kita tentang sejarah. Sebenarnya kalau mereka tahu sejarah, mereka harus malu sebenarnya. Kalau mereka mengatakan kejujuran ya. Karena sebenarnya mereka itu tidak pernah jujur. Sebenarnya mereka tidak pernah jujur sedikit pun. Karena apa? Cina, kita ngomong masalah bab Cina ya.